Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat pecinta usul fiqih, kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Khulasatu fi Usul Fiqh ini. Sekarang sampai pada halaman 32, yaitu tentang muqaddimah usul fiqih yang kedua, yaitu al-hukm syar'i. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukm syar'i arrafa Ibn al-Hajibi al-hukm syar'iyyah bi annahu hitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafina iqtida'an aw takhyiran aw wad'an. Imam Ibnul Hajib mendefinisikan hukum syar'i bahwa ia adalah firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, memberikan pilihan ataupun peletakan. Wal muradu bi khitabillahi kalamuhu an-nafsiyyu al-azaliyyu alladhi yadullu alaihi al-Qur'an was sunnatu wal ijma'u wa ghairu dzalika min al-adillati. Yang dimaksud dengan khitabullah adalah firman Allah yang nafsi, yang azali, yang ditunjuk oleh Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan dalil-dalil yang lain. Wa ammal mukallafu fahuwa al-balighul aqilul ladzi balagat da'watuhu wa ta'ahhala lil khitabi. Adapun yang dimaksud dengan orang mukallaf adalah orang yang sudah baligh, yang berakal, yang kepadanya sampai dakwah Islam, dan dia mempunyai kecakapan atau mempunyai kemampuan untuk menerima khitab Allah. Wa ala hadza fala yata'allaqul khitabu bis-sabiyyi walal majnuni walas sahi walal naimi. Oleh karena itu, khitab Allah itu tidak berhubungan dengan anak-anak, dengan orang gila, dengan orang yang lupa dan orang yang tidur. Wal muradu bil khitabi at-talabu wal muradu bil iqtida'i at-talabu wa huwa talabul fi'li wa talabut tarki wa kullun minhuma yanqasimu ila jazimin wa ghairi jazimin. Yang dimaksud dengan iqtida adalah menuntut, yaitu menuntut melakukan sesuatu dan menuntut meninggalkan sesuatu. Masing-masing keduanya, yakni menuntut melakukan dan menuntut meninggalkan, itu terbagi pada yang tegas dan yang tidak tegas. Wa ma tahyiru fa huwa taswiyatu baina janibayil fi'li wa tarki wa hiya al-ibahatu. Adapun tahyir adalah menyamakan antara melakukan dan meninggalkan. Menyamakan ini yang disebut dengan ibahah. Wa amal wad'u fal muradu bihi ma wada'ahu asy-syari'u min sababin aw syartin aw mani'in aw ghairi dzalika mimma sayati tafsiluhu. Yang dimaksud wada' adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syari, yang dijadikan oleh syari sebagai sabab, sebagai syarat, sebagai mani, dan yang lainnya sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Wada' itu dalam kitab yang lain diterjemah dengan al-ja'lu, al-wad'u wal ja'lu, menjadikan atau menciptakan. Wa bina'an ala hadza faqad qassama al-usuliyyuna al-hukm asy-syar'iyya ila qismain. Oleh karena itu, ulama usul fiqih membagi hukum syar'i pada dua bagian. Awwaluhuma hukmun syar'iyyun taklifiyyun wa tsanihima hukmun syar'iyyun wad'iyyun. Yang pertama adalah hukum syar'i taklifi dan yang kedua adalah hukum syar'i wad'i. Awalan al-hukm syar'i at-taklifi wa huwa khitabullahi al-muta'alliqu bi talabil fi'li minal mukallafi ala jihatil iqtida'i awit tahyiri. Hukum syar'i taklifi adalah firman Allah yang berkaitan dengan menuntut melakukan sesuatu dari orang mukallaf dengan jalan iqtida, tuntutan, atau memberikan pilihan. Wal iqtida'u yashmulu al-ahkam at-taklifiyyah al-arba'ata wa hiya al-ijab wan nadb wal karahatu wat tahrim. Iqtida' itu meliputi hukum taklifi yang empat, yaitu ijab, nadbu, karahah dan tahrim. Wa ma tahyiru fa huwa yashmilu al-ibahata faqat. Sedangkan tahyir itu hanya meliputi pada ibahah saja.
Al-ijabu huwa khitabullahi al-muta'alliqu bi talabil fi'li minal mukallafi talaban jaziman la yajuzu tarkuhu kal amri bis salati al-mafrudati wal haji al-wajibi. Ijab adalah khitab Allah, firman Allah yang berkaitan dengan menuntut melakukan sesuatu dari orang mukallaf dengan tuntutan yang tegas, tidak boleh ditinggalkan, seperti menyuruh orang mukallaf melakukan sholat yang diwajibkan, menyuruhnya dengan untuk melakukan haji yang wajib. Wan nadbu huwa khitabullahi al-muta'alliqu bi talabil fi'li min al-mukallafi talaban ghayra jazimin bi an jawwaza tarkahu kal amri bi ghusl jum'ati. Nadbu adalah firman Allah yang berkaitan dengan menuntut melakukan sesuatu dari orang mukallaf dengan tuntutan yang tidak tegas dan boleh ditinggalkan, seperti memerintah orang mukallaf dengan mandi Jumat. Wal karahatu huwa khitabullahi al-muta'alliqu bi talabi tarkil fi'li min al-mukallafi talaban ghayra jazimin bi an jawwaza fi'lahu kasyurbi qa'iman. Karaha adalah firman Allah yang berkaitan dengan menuntut meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yang tidak tegas karena membolehkan melakukannya, seperti minum dengan dalam keadaan berdiri. والتحريم هو خطاب الله المتعلق بطلب ترك الفعل من المكلف طلبا جازما بأن منع من فعله كأكل الربا. Tahrim adalah firman Allah yang berkaitan dengan menuntut meninggalkan perbuatan tertentu dari orang mukallaf dengan tuntutan yang tegas, yaitu dengan melarang melakukannya, seperti memakan riba. Wal libahatu hiya ma kana al-khitabu fiha ghairu muqtadin syai'an min al-fi'li wa tarki bal khayyara al-mukallafa bainahuma ka akli al-faqiha. Ibahah adalah khitab Allah yang tidak menuntut sesuatu baik itu melakukan maupun meninggalkan, tetapi dia memberikan pilihan kepada orang mukallaf antara melakukan dan meninggalkan, seperti makan buah-buahan. Wa hadza binisbati li khitabillahi. Penjelasan ini berkaitan dengan khitabullah. Selanjutnya akan menjelaskan tentang mahkum bihi, yaitu objek hukum. Wa ma yata'allaqu bihi al-khitabu wa huwa fi'lul mukallafi fa yusafu bi annahu wajibun aw mandubun aw makruhun aw haramun aw mubahun. Adapun objek hukum yaitu perbuatan mukallaf, maka ia disifati dengan wajib, mandub, makruh, haram atau mubah. Kalau khitabnya ijab, maka perbuatannya disebut dengan wajib. Kalau khitabnya nadbu, maka perbuatannya disebut dengan mandub. Kalau khitabnya itu tahrim, maka perbuatannya disebut dengan muharram atau haram. Kalau khitabnya karahah, maka perbuatannya disebut dengan makruh. Dan kalau khitabnya itu ibahah, kalau khitabnya itu ibahah, maka perbuatannya disebut dengan mubah. Falwajibu huwa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu 'amdan ka sholati dzuhri. Wajib adalah perbuatan yang melakukannya mendapat pahala dan yang meninggalkannya dengan sengaja mendapat siksa, seperti sholat zuhur. Wal mandubu ma huwa ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu 'amdan ka tasmiyati qabla al-wudu'i wa ta'ami. Mandub adalah perbuatan yang melakukannya mendapat pahala dan yang meninggalkannya dengan sengaja tidak mendapat siksa, seperti membaca basmalah sebelum wudu dan sebelum makan. Makruh wal makruh huwa ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu 'amdan katanaffusi fil ina'i. Makruh adalah perbuatan yang meninggalkannya mendapat pahala dan yang melakukannya dengan sengaja tidak mendapat siksa, seperti bernafas ketika minum di sebuah wadah. Wal haramu huwa ma yuthabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu 'amdan kata'amuli bir riba.
Haram adalah perbuatan yang meninggalkannya mendapat pahala, dan yang melakukannya dengan sengaja tidak mendapat siksa, dan yang melakukannya dengan sengaja mendapat siksa, seperti bermuamalah, bertransaksi dengan riba. Wal mubahu huwa ma la thawaba wa la iqaba la fi'lihi wa la fi tarkihi fa yastawi fihi janibal fi'li wa tarki kat ta'ami wa syarabi. Mubah adalah sesuatu yang tidak ada pahala dan tidak ada siksa, baik dalam melakukannya dan dalam meninggalkannya. Sehingga di dalamnya sama antara melakukan dan meninggalkan, seperti makan dan minum. Ini kat ta'ami wasyarabi, yakni ka'akli ta'am wa syurbi syarab. Itu makan makanan dan minum minuman. وهذا وللحنفية تقسيمات أخرى حيث فرقوا بين الفرض والواجب وبين المكروه تحريما والحرام. Tetapi Hanafiyah memiliki pembagian-pembagian yang lain, yaitu ketika mereka membedakan antara fardu dengan wajib dan antara makruh tahrim dengan haram. Selanjutnya adalah sanian al-hukm syar'i al-wad'i, hukum syar'i wad'i. وأما الحكم الشرعي الوضعي فهو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. Hukum syar'i wad'i adalah firman Allah yang berkaitan dengan menjadikan sesuatu sebagai sebab, sebagai syarat, sebagai mani, sahih dan fasid. Fasababu ma yalzamu min wujudihi al-wujudu wa min adamihi al-adamu. Kal iskari min yalzamu min wujudihi wujudut tahrimi wa min adamihi adamuhu. Sebab adalah sesuatu yang adanya meniscayakan adanya hukum, dan tidak adanya meniscayakan ketidakadaan hukum. Seperti iskar, memabukkan, di mana adanya iskar meniscayakan adanya haram, dan tidak adanya iskar meniscayakan tidak adanya haram. Wasyartu huwa ma yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun. Syarat adalah perbuatan adalah sesuatu yang tidak adanya meniscayakan tidak adanya hukum, dan adanya belum tentu meniscayakan adanya hukum dan tidak adanya hukum. Kal wudu'i fa innahu yalzamu min adamihi adamu sihhati sholati wa la yalzamu min wujudihi la wujuduha wa la adamuha. Wudu, seperti wudu ini contoh sabab, karena jika wudu itu tidak ada maka sahnya sholat tidak ada. Tetapi jika wudu itu ada, belum tentu sholat itu sah dan sholat tidak sah. Al-mani'u wa ma yalzamu min wujudihi al-adamu wa la yalzamu min adamihi wujudun wa la adamun. Mani adalah sesuatu jika ia ada maka hukum pasti tidak ada. Tetapi jika ia tidak ada, hukum belum tentu ada, dan hukum belum tentu tidak ada. Wadzalika kal haidi fa innahu yalzamu min wujudihi imtina'us salati wa 'adamu sihhatiha wa la yalzamu min 'adamihi la wujuduha wa la 'adamuha. Contohnya mani adalah seperti haid, karena jika haid ini ada, maka sholat tidak boleh dan sholat itu tidak sah. Tetapi jika tidak ada haid, maka sholat itu mungkin boleh dan mungkin sah, dan juga mungkin tidak boleh dan tidak sah. Was-sahihu ma yata'allaqu bihi an-nufudhu wa yu'taddu bihi ibadatan kana أو معاملة كالصلاة المستوفية لشروطها وأركانها والبيع الذي استوفى شروطه وأركانه.
Sahih adalah sesuatu yang sudah sampai pada tujuannya dan diakui oleh syarak, baik itu ibadah atau muamalah. Misalnya seperti sholat yang sudah lengkap syarat dan rukunnya, dan seperti jual beli yang sudah lengkap syarat dan rukunnya. Wal bai'u ma la yata'allaqu bihi an-nufudhu ولا يعتد به عبادة كان أو معاملة كالصلاة التي لم تستوفي شروطها أو أركانها فإنها لا يعتد بها والأمر الذي لم يستوف شروطه أو أركانه فإنه لا ينفذ ولا يعتد به فالعبد يتصف بالنفوذ والاعتداد والعبادة توصف بالاعتداد فقط اصطلاحا. Yang dimaksud dengan batil adalah sesuatu yang tidak sampai pada tujuannya dan tidak diakui oleh syarak, baik itu ibadah maupun muamalah. Misalnya seperti sholat yang tidak melengkapi syarat dan rukunnya, maka sholat itu tidak diakui oleh syarak. Juga seperti akad yang tidak melengkapi syarat dan rukunnya, maka akad itu tidak sampai pada tujuannya, tidak mencapai tujuannya, dan tidak diakui oleh syarak. Akad itu bersifat dengan nufud. Nufud itu sampai pada tujuan dan bersifat dengan i'tidad, yaitu pengakuan dari syarak. Sedangkan ibadah hanya bersifat dengan i'tidad saja secara istilah. Al-farqu bainal hukmi syar'i at-taklifi wal wad'i. Wal farqu bainal hukmi syar'i at-taklifi wal wad'i أن الحكم الشرعي التكليفي يتعلق بفعل المكلف مباشرة فإن لم يكن مكلفا فلا يتعلق الحكم به. Perbedaan antara hukum syar'i taklifi dengan hukum syar'i wad'i adalah hukum syar'i taklifi itu berkaitan dengan perbuatan mukallaf secara langsung. Apabila dia bukan mukallaf, maka hukum tidak berhubungan dengannya. Wa ammal hukmu syar'i al-wad'i وأما الحكم الشرعي الوضعي فهو علامة على الأحكام التكليفية المتعلقة بفعل المكلف. Adapun hukum syar'i wad'i, maka ia adalah tanda bagi hukum taklifi, di mana hukum taklifi ini berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Wa dzalika ka ja'li ghurubi syamsi 'alamatan wa sababan li wujubi sholatil maghribi 'alal mukallafi. Wa wujubul maghribi bil ghurubi hukmun syar'iyyun wa ghurubus syamsi alamatun alaihi. Misalnya seperti menjadikan terbenamnya matahari sebagai tanda dan sebab bagi wajibnya salat maghrib kepada orang mukallaf. Maka kewajiban salat maghrib disebabkan terbenamnya matahari adalah hukum syar'i. Dan terbenamnya matahari adalah tanda bagi kewajiban maulid tersebut. Wa huwa lam yata'allaq bi fi'lil mukallafi mubasharatan wa innama ta'allaqu bi ja'li syai'i sababan aw syartan li fi'lihi. Maka hukum syar'i wad'i itu tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf secara langsung. Ia hanya berkaitan dengan menjadikan sesuatu sebagai sebab dan sebagai syarat bagi perbuatan mukallaf. Wa bima alla yata'allaqu bi fi'lil mukallafi wa innama bi ja'li syai'i sababan aw syartan aw mani'an fa innahu qad yata'adda atharuhu ila ghairil mukallafi. Karena hukum wad'i itu tidak berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, tetapi hanya menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat dan mani bagi perbuatan mukallaf, maka kadang dampak dari hukum wad'i itu sampai pada selain orang mukallaf. Jadi kalau hukum wad'i itu kadang berlaku kepada selain orang mukallaf. Wallahu ta'ala ja'alal itlafa sababan lid-dhamani yalzamu min wujudil itlafi wujudud dhamani bi ghaddin nazri anit taklifi wa adamihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan itlaf itu merusak sebagai sebab bagi kewajiban ganti rugi. Jika itlaf itu ada,
maka ganti rugi ada karena dia sebab, tanpa melihat adanya taklif ataupun tidak adanya taklif dari orang yang merusak. Yang penting kalau sudah ada perbuatan merusak, maka itu harus mengganti. وبناء على ذلك إذا أتلف المكلف شيئا لغيره وجب ضمانه، وكذا إذا أتلف الصغير شيئا لغيره فإنه يجب ضمانه، لأن الله جعل الإتلاف سببا للضمان، ووجود السبب يستلزم وجود المسبب بغض النظر عن التكليف وعدمه. فإن كان للصغير مال ضمنه فيه بالحكم الشرعي الوضعي على ما قدمناه. Oleh sebab itu, jika ada seorang mukallaf merusak milik orang lain, maka dia wajib menggantinya. Sebagaimana jika ada seorang anak kecil merusak milik orang lain, maka dia juga wajib menggantinya. Hal itu karena Allah menjadikan itlaf, merusak, sebagai sabab bagi doman, wajibnya mengganti rugi. Sedangkan adanya sabab mengharuskan adanya musabbab tanpa melihat apakah ada taklif atau tidak ada taklif. Oleh karena itu, jika anak itu mempunyai harta, maka dia wajib menggantinya dari harta tersebut dengan hukum syar'i wad'i sebagaimana yang telah disebutkan di depan. Hadza walil hukm syar'i taqsimatul ukhra tudkaru fil kutubil muwassa'ah. Selanjutnya, hukum syar'i itu mempunyai pembagian-pembagian yang lain yang disebutkan dalam kitab-kitab yang luas. Bahwa yang qasimu min haitsu zamanil madrubi lil ibadati ila mudayyiqin kasyiyami wa muwassa'in kal haji was shalawatil khamsi. Hukum syar'i ini terutama yang wajib itu terbagi dari sisi waktu pelaksanaannya pada wajib mudayyiq, yaitu sempit, waktunya sempit seperti puasa, wa muwassa'in, dan wajib yang waktunya luas seperti haji dan sholat 5 waktu. Wa min haitsu adaihi fi zamani aw ba'dahu ila ada'in huwa qada'in. Dan wajib dari sisi waktu melaksanakannya pada waktunya atau di luar waktunya, ada ada dan ada qada. Wa min haitsu ta'alluqihi bi kulli fardin aw ba'dil mukallafin la 'ala at-ta'yini ila fardi ainin kas-sholati wa kifayatin katalsigil maiti was-sholati alaihi. Dan wajib dari sisi berhubungannya dengan setiap individu atau sebagian mukallaf saja, dibagi pada fardu ain seperti sholat dan fardu kifayah seperti memandikan jenazah. Saya kira sudah cukup, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Ya Rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah, wa ya Rabbi irhamni birusnil khatimati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.